Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga siswa-siswi dalam kondisi sehat walafiat. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ilham Anugrah, ya, alamat saya di Tebas. Nomor HP saya 0856 5086 1471. Jadi misalnya ada yang ingin tanyakan atau yang kurang jelas, boleh silahkan lewat chat, tapi yang sopan ucapkan salam. Terus nanti silakan kalian berkomunikasi dengan saya lewat WhatsApp, di grup juga boleh, silakan. Baik, untuk mapel, jadi saya mengajar mata pelajaran geografi. Jadi di kelas 10 ini saya mengajar geografi dan kita mulai pembelajaran online. Jadi tidak bisa tatap muka, jadi mudah-mudahan semua tetap semangat. Oke, baik, singkat saja perkenalan kita. Kita mulai saja langsung dari materi geografi. Apa sih itu geografi? Nanti kita pelajari sama-sama. Baik, kita lanjut saja slide-nya. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang hakikat geografi, di mana pengertian dari geografi. Apa sih itu geografi? Kenapa banyak gambar bumi di sini? Oke, saya perjelas. Oke, kita lanjut. Jadi sini we will study, ya. Ini kenapa saya tampilkan kerinduan akan tingkah dari siswa-siswi, ya. Ini rindu mengajar dalam kelas. Mudah-mudahan bisa mengobati rindu pembelajaran tatap muka yang biasa kita lakukan. Oke, lanjut kita. Jadi pembelajaran geografi. Jadi istilah dari geografi. Jadi ada beberapa istilah dari bahasa dari berbagai negara tentang geografi. Terus dari yang pertama ini dari negara Inggris, terus Prancis, Jerman, Belanda, dan Yunani. Berbeda-beda pula bahasanya. Ada geografi, ya, ada geografi, ada geografi, terus ada geografi, terus ada geografik. Ini dari Yunani. Oke, kita lanjut ya. Terus siswa-siswa sekalian, kita masuk dalam pengertian geografi secara harifah atau etimologi. Jadi secara etimologi, kata geografi berasal dari geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya mencipta. Ungkapan itu pertama kali diungkap oleh Eratosthenes yang mengemukakan kata geografika. Kata itu berakar dari geo yang artinya bumi dan grafika artinya lukisan atau tulisan. Jadi Eratosthenes ini orang yang pertama mengemukakan tentang geografi, dan dia juga membuat buku yang berjudul Geografika. Jadi kata geografika dalam bahasa Yunani berarti lukisan tentang bumi atau tulisan tentang bumi. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini sejarah perkembangan geografi. Jadi ada beberapa zaman atau masa di mana ilmu geografi itu berkembang. Yang pertama yaitu menekankan pada mitos. Yang kedua yaitu bumi berputar dari barat ke timur, itu menurut Heraklides. Terus geografi penyajiannya dalam bentuk peta, yaitu dari ahli atau tokoh Ptolemeus. Itu ya. Terus Eratosthenes ini dalam bukunya Geografika yang menuliskan tentang gambaran permukaan bumi, sejarah dan konsep utama geografi. Menurutnya bumi berbentuk bulat dengan kelilingnya 24,650 mil. Itu ya.
Jadi menurutnya bumi itu berbentuk bulat. Nah, menurut kalian bagaimana, berbentuk bulat atau lainnya? Silakan dicek nanti di media-media sosial atau di Google, atau banyak tempat untuk mencari. Silakan. Terus zaman masa geografi abad pertengahan dan Renaissance. Jadi ditandai berkembangnya dualisme ganda, yakni geografi umum dan geografi khusus, serta geografi fisik dan manusia. Pelopornya yaitu Bernardus Veranius. Nah, itu pelopornya. Terus dalam bukunya Geographia Generalis mengatakan bahwa geografi adalah bagian campuran dari matematika yang membahas kondisi bumi beserta bagiannya juga tentang benda-benda langit. Oke, lanjut. Veranius membagi geografi menjadi dua, yakni geografi umum, membahas secara umum yang meliputi terestrial, pengetahuan bumi secara keseluruhan, bentuk dan ukuran. Astronomis, hubungan bumi dengan bintang-bintang dan benda langit lainnya, sehingga menjadi cikal bakal dari kosmografi. Jadi kosmografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan ya. Terus ada komparatif, menyajikan secara lengkap mengenai bumi, letak dan tempat. Terus geografi khusus, mendeskripsikan atau menggambarkan tentang wilayah tertentu, menyangkut wilayah luas maupun sempit. Bagian ini terdiri dari 3 aspek, yakni atmosferik iklim, litosferik relief vegetasi fauna, manusia penduduk, perniagaan dan ekonomi, dan pemerintahan. Oke, lanjut. Zaman masa geografi modern meletakkan dasar pengetahuan empiris melalui prosedur induktif dengan melakukan penjelajahan untuk menyusun hukum-hukum pada studi geografi. Terus dari tokoh Karl Richter, geografi adalah suatu telaah mengenai bumi sebagai tempat tinggal manusia. Jadi Karl Richter ini menyampaikan kalau bumi itu tempat tinggal manusia. Terus ada Immanuel Kant dalam bukunya yaitu Fisik Geografi. Geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Oke, lanjut. Ada di sini zaman geografi akhir abad ke-19 dan ke-20. Di sini ada determinisme iklim dari tokoh Huntington. Jadi iklim sebagai penentu kehidupan. Jadi menurut Huntington, iklim itu sebagai penentu kehidupan. Huntington mengatakan bahwa geografi sebagai studi tentang fenomena permukaan bumi yang beserta penduduk yang menghuninya. Ia juga menjelaskan ada hubungan timbal balik antara gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dengan penduduknya menurut Huntington. Terus ada lagi paham posibilisme dari Vidal de la Belletz. Alam menawarkan berbagai kemungkinan yang dapat dimanfaatkan manusia dalam melakukan kegiatan produksi, sehingga dalam konsepnya genre de vie atau mode of life, cara hidup, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi dilakukan manusia terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Jadi bagaimana alamnya. Oke, kita lanjut. Zaman atau masa geografi mutakhir berorientasi masalah interaksi lingkungan fisik dan manusia dengan analisis keuangan, ekologi, dan wilayah. Selain itu, geografi terkait dengan disiplin ilmu lainnya. Wilayah tetap dipelajari namun bukan tujuan akhir. Tokoh dan pandangan tokohnya mengenai geografi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Ullmann, Geography a Special Interaction. Terus ada Bintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari ciri atau corak khas tentang kehidupan dan dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu.
Terus dari seminar dan lokarya Ikatan Geografi Indonesia di Semarang tahun 1995. Jadi menghasilkan satu kesepakatan pengertian dari geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Oke, itu ya. Jadi persamaan fenomena geosfer. Geosfer ini maksudnya lapisan permukaan bumi ya. Geo ini kan bumi, sfer ini adalah lapisan permukaan bumi ya. Terus kan udah beberapa pengertian dari beberapa ahli. Terus di sini saya minta kalian tuh menyimpulkan. Jadi berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, buatlah sebuah kesimpulan apa yang dimaksud dengan geografi. Jadi kalian menyimpulkan, mulai mencoret-coret di buku. Nanti pengumpulan tugasnya akan saya sampaikan lewat WhatsApp ya. Oke, di grup kalian masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Terus berdasarkan hal tersebut, konsep tersebut saya berpendapat bahwa geografi merupakan studi yang mempelajari fenomena alam dan manusia di lapisan permukaan bumi dan saling berkaitan keduanya di permukaan bumi dengan menggunakan pendekatan keuangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Oke, seperti itu. Oke, untuk ruang lingkup geografi ini ya, ruang lingkup apa sih yang masuk dalam ruang lingkup geografi? Maksudnya cakupan ilmu geografi apa aja. Jadi secara umum ruang lingkup geografi adalah gejala atau fenomena yang ada di geosfer. Terus mempelajari penyebaran fenomena di permukaan bumi. Nah, ini fenomena di permukaan bumi apa saja? Termasuk tsunami, banjir, tanah longsor, dan banyak lagi ya fenomena yang ada di permukaan bumi. Terus memecahkan masalah geografi melalui pendekatan keuangan, ekologi, dan lingkungan. Bagaimana bisa terjadi banjir? Nah, bagaimana bisa terjadi gempa? Bagaimana bisa terjadi tsunami? Itu geografi lah yang melakukan memecahkan masalahnya melalui ilmu geografi. Terus ada interaksi dan interelasi antara gejala satu dan gejala lainnya. Misal contoh banjir itu diakibatkan oleh apa? Misalnya sungainya sumbat, banyak sampah, terus indeksinya dapat apa? Jadi masyarakat sulit beraktivitas seperti itu. Nanti kita perdalam lagi ya ilmu dari pembelajaran geografi. Oke, ini ada kuis. Nah, ini kuisnya ada 5. Nanti untuk kuis ini silakan kalian selesaikan. Terus nanti untuk pengumpulannya saya infokan di grup WhatsApp kalian. Oke. Sekian pertemuan singkat kita ini. Nanti akan saya lanjutkan untuk materi-materi selanjutnya, tapi dalam bentuk aplikasi yang lain. Nanti akan saya kirim ke grup WhatsApp kalian. Nah, ini kita udah mulai perkenalan singkat ya. Tatap muka walaupun nggak tatap muka langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.